underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk mengganti sistem pemilihan presiden ini sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan ada wacana atau selentang-selenting ya, kabar burung kalau akan ada usulan agar dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya, Undang-Undang Dasar kita sudah pernah diamandemen kalau nggak salah 2 kali ya. Artinya semua kalau diamandemen itu kan semua setuju bahwa akan ada perubahan Undang-Undang Dasarnya itu ya. Terutama yang kemarin itu kan Undang-Undang untuk pemilu presiden. Ya, pilihan presiden dulu yang dilalui lembaga MPR itu menjadi langsung dipilih sama rakyat. Ya, itu. Tetapi sekarang udah jalan kurang lebih 20 tahun ini, ada isu suara kalau minta diamandemen kembali agar pemilihan presiden di Indonesia itu kembali seperti yang dulu. Yaitu presiden dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Nah, ini rame. Rame gitu. Nah, sekarang mestinya harus dicari sebab musababnya mengapa kok ada wacana untuk kembali pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Seperti kita ketahui kan anggota MPR itu kan juga anggota dari DPR ditambah perwakilan daerah atau apa ya. Jadi begini. Lah, mestinya itu ada semacam ya pandangan bersama ya dari masyarakat bahwa selama kita melakukan pemilihan presiden sekian kalinya yang milih langsung, ini kok mesti terjadi semacam biaya yang paling besar. Ya, biayanya besar tuh, ratusan triliun. Ya, satu. Sedangkan Indonesia itu kan lagi butuh duit banyak untuk pembangunan. Membangun ekonomi, membangun SDM. Sekarang tuh SDM Indonesia kan terkenal terpuruk kan. Terpuruk dari Asia Tenggara itu ya kita nomor 2 dari bawah ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan harus dipikirkan dengan betul-betul. Dan itu biayanya amat besar. Nah, sekarang kalau pemilu, setiap pemilu tuh biayanya ratusan triliun. Dan apa yang kita rasakan selama ini? Ya, masih rame kan? Kalau presiden punya wacana ya, seperti diketahui kan sistem pemerintahan kita kan presidentil. Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan negara, jalannya pemerintah ini. Begitu ada sesuatu yang kurang baik, dianggap kurang baik ya, itu DPR langsung teriak-teriak. Ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, macam-macam ya. Ini yang menjadi susah juga. Ya, tapi kalau misalnya presiden itu dipilih oleh MPR, ya, makanya kan seolah-olah itu kan, ya, karena yang milih MPR kan MPR mempunyai semacam bargaining position ya. Untuk mengawasi kalau sampai presiden itu berbuat kurang baik atau bagaimana lah, MPR kan bisa bicara. Tapi kalau sekarang yang milih itu rakyat, ya DPR atau MPR itu sebetulnya kan nggak bisa terlalu banyak ikut campur apa yang diputuskan, yang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, jadi sebetulnya ini juga perlu dipikirkan. Ya, sekarang ada yang ngomong lah, kalau ini modelnya seperti kemarin dulu dipilih oleh MPR, maka demokrasinya ini kurang bulat. Betul. Ya. Nah, yang dikasih contoh adalah Amerika. Ya, Amerika presidennya dipilih langsung. Nah, itu betul-betul demokrasi, negara yang demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dipentingkan, demokrasi atau kesejahteraan rakyat? Kalau negara itu ribut-ribut terus, mana kapan bisa bangun?
ekonomi maupun SDM-nya. Nah sekarang katakanlah Amerika itu sekarang selalu teriak-teriak, ya kalau demokrasi itu harus ditegakkan. Contohnya Amerika, ya, di mana demokrasi bisa baik. Nah sekarang negara-negara lain kita lihat yang menjalankan demokrasi sebebas-bebasnya, contohnya di Indonesia ini, ya negara lain juga ada loh ya. Itu kan majunya itu kan nggak secepat Amerika kan. Jangan salah, Amerika sebelum menjadi negara besar, negara makmur, di mana SDM-nya itu sudah terdidik dengan baik, mereka juga tidak menjalankan demokrasi. Ya, jadi ibaratnya itu Amerika menuju ke demokrasi itu kan melalui tangga. Ya, tangga step by step, ya. Nah, sana kan juga pernah terjadi perang saudara macam-macam ya. Step by step akhirnya tercapailah tingkat demokrasi yang seperti ini. Ya, sekarang Amerika menginginkan negara lain harus langsung jadi demokrasi, tidak melalui step-step itu. Ya, jadi Amerika tuh seperti orang naik tangga, sudah sampai di atas, tangganya dibuang. Tapi orang lain suruh naik, ya tidak usah pakai tangga. Yang terjadi ribut melulu. Ya, jadi sebetulnya ini perlu dipikirkan. Kalau memang MPR yang memilih, mungkin sangat besar kemungkinan ribut-ribut itu menjadi berkurang, sehingga pembangunannya lebih berfokus untuk ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia yang sangat penting untuk menghadapi persaingan global tadi. Ya, jadi wacana ini mestinya ya kalau sudah 25 tahun kita ini dengan demokrasi yang dipilih langsung itu ternyata kok hasilnya ya cuma seperti ini, ya sudah sepantasnya kan kalau kita harus mencoba ya kembali seperti yang dulu ya. Istilahnya yang populer kan kembali ke titah. Ya. Ini yang harus memang betul kita pikirkan agar supaya negara kita itu makin maju menuju cita-cita kemerdekaan yang menginginkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.